Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para sesepuh, para tuan guru, para asatid, utamanya para habaib Badal Habib Shalih Al-Khirid, Habib Yusuf Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Hamid, Habib Zulkifli bin Syahab, juga barusan menyampaikan nasihat Al-Habib Idrus bin Ali Segaf, tak lupa pula sahibul hajat, akhina fillah walillah, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Qurba dan juga penasehat Pondok Pesantren Putri Anwarus Shalihat Al-Habib Guresh As-Segaf dan segenap keluarga besar beliau semuanya dan semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah tadi sudah disampaikan perkumpulan itu banyak dan kita berada di perkumpulan yang insya Allah kita kalau mati di perkumpulan semacam ini matinya sama percaya diri insya Allah. Kenapa? Jalan ke surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kira-kira lebih keren mana? Mati di tempat majelis taklim atau mati lagi nongkrong ngopi? Mati di tempat majelis. Jadi kalau matinya di sini husnul khatimah. Mau apa enggak? Sekarang? Jangan. Saya itu cita-citanya pengen mati waktu ceramah gini, tapi enggak sekarang, nanti. Setelah panjang umur fi sihatin wa afiyah. Semoga semua yang hadir sehat walafiat semuanya insyaallah. Yang sedang ada sakit diangkat semua penyakitnya, dibuang jauh dan tidak kembali lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajarannya Isra wal Mi'raj ini kan kita kumpul memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Kita bisa ambil dari berbagai macam sisi. Walaupun perjalanannya itu singkat. Tapi makna yang terkandung itu banyaknya luar biasa. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu singkatnya sampai dikatakan ini kita kalau duduk di sini, kita kalau berdiri, tempat duduk kita pegang anget apa enggak? Anget ya kan? Itu kan anget. Kira-kira ini angetnya bertahan berapa jam? Enggak, paling cuma hitungan mah. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farj. Beliau itu dikembalikan dari semua perjalanan itu tempat duduknya Nabi Muhammad itu masih belum dingin. Artinya apa? Masih ada hangatnya. Karena singkatnya perjalanan Isra wal Mi'raj menembus semua dimensi waktu, lintas alam, itu semua dimudahkan bahkan disederhanakan oleh Allah hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Isra wal Mi'raj ini hasil buah dari kesabarannya Nabi. Makanya ini kita biasanya kalau kita tuh pengajian Isra wal Mi'raj itu akan yang dibaca surat Al-Isra ayat yang pertama. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Nanti surat Al-Isra ayat yang kedua dan seterusnya itu nanti ceritanya tentang orang-orang Yahudi.
Gimana orang Yahudi itu akan berbuat kerusakan. Nah, antara surat Al-Isra ayat yang pertama dengan yang kedua nyambung apa enggak, Bib? Nyambung itu sebenarnya. Ketika Allah Ta'ala menyampaikan bahwasanya Isra Mi'raj itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ bukan hanya sekedar itu cuma satu perjalanan, tidak. Tapi di situ disebutkan maknanya adalah dakwah Nabi Muhammad yang pusatnya di Masjidil Haram, yang mana itu dakwah penerus daripada dakwahnya Nabi Ismail, penerus dari dakwahnya Nabi Ibrahim, terus dan yang sebagainya. Itu bersambung dengan dakwah nabi-nabi yang lain daripada Bani Israel yang mereka pusat dakwahnya ketika itu di Masjidil Aqsa yang saat itu belum berupa masjid. Itu masih berupa bangunan ada reruntuhannya begitu. Itu masih berupa bangunan, belum berupa masjid, tapi di situ itu untuk Rasulullah SAW digabungkan antara dakwahnya Nabi Ibrahim dengan dakwah nabi-nabi dari Bani Israel. Itu semuanya terkumpul dalam kekuatan atau rangkuman dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda perhatikan Masjidil Aqsa ini memang tempat yang istimewa. Istimewanya di mana? Masjidil Aqsa ini kan sekarang Masjidil Aqsa lagi dikuasai oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Semoga Allah Ta'ala segera menangkan kaum muslimin di Gaza dan di Palestina insyaallah. Amin ya Rabbal. Masjidil Aqsa ini Pak, siapapun yang jadi penguasa Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Siapapun penguasa Masjidil Aqsa, maka dia adalah kekuatan yang paling superpower di dunia yang menguasai Masjidil. Maka dulu Nabi Dawud Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman Masjidil Aqsa. Ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Aqsa itu belum masuk kekuasaan umat Islam. Yang paling superpower siapa saat itu? Yang paling superpower dua. Ada Persia, ada Romawi. Tapi siapa yang paling kuat? Yang paling kuat Romawi. Akhirnya Persia kalah sama Romawi. Kenapa? Romawi ketika itu penguasa Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya dikirimlah pasukan setelah wafatnya Nabi. Nabi SAW wafat. Setelah itu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, barulah ketika itu Masjidil Aqsa berhasil direbut oleh umat Islam. Itu pasukan Islam yang datang ke sana. Itu orang-orang Romawi ketika ngetes lihat kesolehannya pasukan umat Islam, itu langsung mengatakan kita kalau perang lawan dia nggak akan menang. Kenapa? Ini pasukan memang jumlahnya nggak seberapa, persenjataannya tidak seberapa, tapi senjata mereka yang paling kuat adalah keyakinan mereka yang sangat kuat kepada Allah Ta'ala. Nggak mungkin menang, sehingga ini Masjidil Aqsa Baitul Maqdis diserahkan pada umat Islam tanpa peperangan ketika itu. Langsung. Begitu Sayyidina Umar megang kunci Masjidil Aqsa, maka Islam tersebar sampai wilayah Afrika, terus sampai 2/3 dunia jadi kekuatan Islam. Nah, sekarang siapapun yang jadi penguasa Masjidil Aqsa, maka dia adalah orang kekuatan yang paling kuat ada di dunia. Makanya itu tempat paling diperebutkan. Tempat paling diperebutkan. Siapapun yang megang saat ini, nanti suatu hari akan kembali ke pangkuannya umat Islam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada Masjidil Aqsa cukup dah. Insyaallah mudah-mudahan sekarang kita doakan terus yang di Gaza, yang di Palestina, semoga semuanya insyaallah dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Itu ketika ayat kedua, ketika itu cerita tentang orang-orang Yahudi, itu memang nyambung. Karena orang Yahudi berbuat melampaui batas. Nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, maka termasuk tanda-tanda datangnya kiamat adalah kemenangan umat Islam melawan orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, bukan etnisnya tapi orang-orang pribadi mereka yang memusuhi Islam itu akhirnya diperangi oleh umat Islam, maka disitulah nanti kekuasaan Islam itu menguasai Baitul Maqdis dan akhirnya Islamlah yang paling kuat ada di dunia ini, dan setelah itu nanti tibalah datangnya
kiamat. Kapan Beb? Ya, lihat aja. Kalau sampai nanti menang berarti sudah dekat itu. Maka yang jomblo-jomblo segeralah menikah. Kenapa? Jangan sampai jodohmu ditelan kiamat akhirnya. Belum sempat ketemu jodohnya ternyata sudah datang ya kiamat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan yang ikut selawat saya doakan utangnya lunas insyaallah. Bukannya ngamin yang selawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat sebelumnya, ayat sebelumnya, Al-Isra kan ayat 1 kok ada sebelumnya? Iya, nyambungnya itu dengan sebelumnya. Akhir surat An-Nahl itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah. Di ayat-ayat yang paling akhir, Allah Ta'ala menyampaikan, wasbir, wa ma sabruka illa billah, wa la tahzan alaihim, wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah Ta'ala memerintahkan, sabar wahai Muhammad. Dan kesabaranmu itu, kamu kalau bisa sabar itu semua karena berkat petunjuk Allah. Jangan kamu khawatir atas orang-orang yang enggak mau memeluk agama Islam. Dan juga kamu enggak usah merasa sempit atas tipu daya mereka yang berusaha menghalangi dakwahmu. Ketahuilah, ini kuncinya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad ngamalkan ayat ini. Sabar, kemudian bertakwa, terus menerus berbuat baik. Ini kalau sudah sabar, takwa, berbuat baik terus-terus seperti itu, langsung di waktu yang Allah tentukan, Allah berikan surprise untuk Nabi Muhammad. Itu malaikat Jibril datang jemput Nabi, itu bukan dari pintu. Atap ini buka. Atap ini buka, untung nggak terjadi sama kita. Terjadi sama kita, belum sempat diangkat udah jantungan mungkin. Atap ini buka, Nabi Muhammad diangkat. Kenapa? Karena menunjukkan betapa surprise-nya peristiwa itu. Nggak ada yang tahu, bahkan malaikat pun ketika itu nggak dapat bocoran ketika itu. Bahwasanya akan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena itu khusus Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita kan kadang kalau kita baca wiridul latif kan ada doa, Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, aku meminta kepadamu, berikanlah kepadaku, ini bahasa terjemahannya ya, surprise yang baik yang menyenangkan. Dan lindungi aku daripada kabar mendadak, tapi kabarnya itu keburukan. Sekarang kira-kira pengen enggak hidupnya sering dapat surprise kebaikan? Pengen enggak? Tiba-tiba lagi ngecek m-banking, mutasi rekening, loh kok ada rezeki masuk 500 juta? Seneng apa enggak? Ternyata temennya salah transfer. Ternyata temennya salah transfer. Terus temennya telepon, saya salah transfer ke kamu. Itu harusnya saya mau transfer ke orang lain untuk pembelian tanah. Tapi karena sudah masuk rekeningmu, itu jadi rezekimu. Silahkan dinikmati. Mau? Mau enggak? Nah, Anda doakan saya dapat begitu. Loh, kalau Anda doakan saya dapat begitu, nanti malaikat juga doakan Anda. Walaka mithlu dzalik. Doanya Anda belum tentu kabul. Doanya malaikat untuk Anda insya Allah kabul. Kira-kira mau enggak doakan saya dapat surprise? Itu yang doakan 40 ya kabul insya Allah. Apalagi kalau semuanya kabul 40 kali surprise-nya insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau ada surprise kebaikan, Allahumma inni as'aluka min fujaatil. Nah, itu Isra Mi'raj itu surprise kebaikan yang diterima sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berlindung, ya Allah jangan sampai kabar yang mendadak itu ternyata kabar keburukan. Kita tuh pengennya kaget tapi dengan kabar-kabar yang menyenangkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini semua kuncinya
tadi di akhir nih ayat terakhir nih sebelum subhanalladzi asra itu baca ayat sebelumnya. Kan tuh bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi kan? Baca ayat sebelumnya. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Kuncinya tuh di situ. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang takwa dan Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Takwa itu apa? Takwa itu gampang. Taat perintah Allah, usahakan semampunya taat dan upayakan menjauhi semua perbuatan ya. Wah, Bib, menjauhi maksiat itu berat. Betul, berat memang. Tapi yang bilang jauhi maksiat gampang? Betul, berat. Tapi kalau kamu tidak menjauhi maksiat, hidupmu lebih berat. Menjauhi maksiat itu berat, tapi melakukan maksiat itu lebih berat. Konsekuensinya itu lebih berat. Tapi kan kita manusia pasti berbuat dosa. Iya memang, nggak ada yang nggak berbuat dosa. Yang maksum itu terlindungi dari dosa itu cuma Nabi Muhammad. Nabi itu, ini kalau orang itu ibarat HP, kalau bagi para nabi, software dosa itu enggak ada. Software dosa itu enggak ada. Kalau kita gigabyte-nya paling gede, yang dosa apa yang pahala? Kalau nabi itu, software dosa itu enggak ada. Enggak ada software dosanya. Itu misalkan HP, karena HP kan ada 256 gigabyte. Itu kalau kita manusia biasa nanti ada macam-macam. Ada amal kebaikan, ada dosa folder, nanti bawahnya dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa ada. Amal kebaikan juga ada foldernya Jadi kalau kita kira-kira folder yang gigabyte-nya paling banyak yang mana? Ya walaupun kalau tadi gigabyte-nya paling banyak dosa, ini kita datang ke majelis ini untuk menghapus gigabyte-nya dosa. Langsung dipindah ke pahala. Oh enak apa enggak? Itu loh orang datang majelis ini tuh enaknya seperti itu. Kenapa? Karena siapapun kalau yang hadir majelis semacam ini, jangan dikira yang ngomong cuma MC. MC ngomong kita dengar, ada yang ngomong yang kita enggak dengar. Siapa yang ngomong? Malaikat. Ngomongnya apa? Nanti waktu bubaran malaikat bilang, anqumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Berdirilah kalian semua, dosa diampuni. Bukan cuma diampuni, dirubah saldo dosa jadi saldo pahala. Hadir majelis zikir, tapi syaratnya hadir jasad, hadir hati, hadir tapi tidak ikhlas, Beb, tetap dapat. Hadir tapi cuma pengen dapat kotak, mudah-mudahan kotaknya dapat double, tetap dapat. Tidak apa-apa, tetap dapat. Allah itu baiknya luar biasa kok. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Isra wal Mi'raj itu Nabi SAW itu dapat surprise kebaikan. Nah, Anda kalau pengen dapat surprise kebaikan itu yang pertama, Anda jadi orang yang bertakwa. Sholat jangan ditinggal. Masuk pengajian sampai malam-malam kuat, subuhnya telat. Habis itu kadang-kadang saya udah sholat subuh, betul. Anaknya udah sholat subuh dengan benar atau belum? Itu jadi pertanyaan juga tuh. Ibu-ibu, halo. Masih hidup? Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Tambah tua, tambah glowing. Jadi suaminya nggak usah belikan skincare lagi. Kalau nyuruh anak tidur, nak tidur besok sekolah, atau nak tidur besok sholat subuh. Gimana? Nak tidur besok sekolah. Ada yang sholat subuh? Pasti ada, pasti ada. Berapa Beb? Separuh. Satu orang aja tidak sampai separuh. Setengah. Kenapa? Karena seminggu cuma beberapa kali. Makanya akhirnya anak-anak kita kalau pun dibangunin sekolah dan juga sholat subuh, minggu tidak sholat subuh. Betul. Jujur semua ya, Masya Allah. Lah itu kita ini kadang-kadang masih kurang
nanamkan kepada anak kita pentingnya untuk mengerjakan takwa nih. Takwa itu pertama kali sholat dulu. Ini urusan sholat. Anda pokoknya sholat itu jangan dibuat mainan. Jangan dibuat main. Nah, enggak apa-apa dah enggak sholat. Lagi mau kondangan enggak usah sholat. Nanti dijamak. Lagi mau main apa misalkan anak yang muda-muda main futsal, main bola, enggak usah sholat, nanti dijamak. Jangan buat mainan sholat itu. Kalau sholat itu kita anggap penting, kalau kita doa, suara doa kita juga dianggap penting sama Allah. Makanya perbaiki urusan sholat, anaknya sholat, keluarganya sholat. Dulu kita punya pembantu, punya pegawai juga kita cek. Mereka sholatnya benar atau belum, kita cek semuanya begitu. Nah itu takwa. Kemudian jadilah kita semuanya orang yang berbuat baik. Kalau ada orang baik sama kita, maka kita juga baik. Kalau ada orang nggak baik sama kita, di belakang suka ngomongin kita. Kemudian suka ngeritik, nyacat, menyakiti hati. Sikap kita sama dia gimana? Baik apa enggak? Ya tetap kita ini jadi orang baik. Orang baik itu kamu baik, saya tetap baik. Kamu enggak baik, saya juga tetap baik. Kenapa? Karena saya mau jadi orang baik. Kalau kamu baik, saya baik. Kamu enggak, kamu tahu sendiri. Berarti sama-sama enggak baik. Kita ini yang penting jadi orang silaturahmi sambung. Banyak kakak beradik enggak saling tegur sapa, putus silaturahmi. Ya biasanya urusan warisan, Warisan itu duitnya enggak seberapa, fitnahnya gede. Kadang-kadang orang kaya, kakak adik kaya semuanya. Urusan warisan enggak ada seberapa, itu bisa saling musuhan, tidak saling tegur sapa. Terjadi apa terjadi? Nah, mudah-mudahan kita enggak termasuk siapapun yang lagi enggak tegur sapa sama orang, segera malam ini niatin sambung tali Kenapa? Biar kita jadi orang yang muhsinun, biar hidup kita sering dapat surprise dari Allah. Amin. Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian saya tuh barulah subhanalladzi asra bi abdihi, turunlah peristiwa Isra wal Mi'. Itu setelah kesabarannya Nabi, ketakwaannya Nabi, dan Nabi selalu menjadi tampil sebagai orang yang baik. Kemudian terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, gak usah panjang-panjang, ini langsung intinya yang berhubungan dengan urusan pondok ini. Pondok. Di tengah-tengah perjalanan itu sebenarnya banyak peristiwa. Ada satu peristiwa. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah-tengah perjalanan itu ditawarin minuman. Yang satu minumannya itu susu. Yang satu minumannya itu arak, khamr, miras, whisky. Ya kalau di sono ini ditawari. Dan posisinya ini dua-duanya halal. Halal. Masa khamr halal? Ya, khamr waktu itu belum haram. Nanti di surga pun khamr juga enggak haram. Nanti itu di surga ada sungai khamr. Habib jangan mengada-ngada. Iya ada, sungai dari arak itu ada. Tapi yang boleh minum, yang di dunia enggak minum khamr. Makanya jangan sampai kita di dunia minum khamr. Kenapa? Nanti ada nikmat surga yang enggak boleh. Nanti ada nikmat surga yang tidak, yang enggak boleh. Gitu. Nah, khamr halal, susu itu juga
halal. Nabi SAW itu yang dipilih adalah susu. Dipilih susu sama Rasulullah SAW, kemudian diminum. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, betul. Asabtal fitrah. Kamu ini sudah memilih sesuai fitrah. Kamu ini sudah memilih sesuai fitrah. Kamu sudah memilih sesuai fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sebenarnya maknanya sebenarnya suci. Maknanya sebenarnya suci. Ini kita ini semua pernah fitrah. Kita ini semuanya pernah fitrah. Semua lahir dari perut ibu kan? Ada nggak yang netes dari telur atau netes dari batu di sini? Nggak ada kan? Semuanya pernah fitrah. Kita ini idealnya ya kembali fitrah lagi. Idealnya kita ini kembali fitrah lagi. Contoh gini. Anak kecil itu fitrah. Anak kecil tuh kalau disakiti, dimarahi, kira-kira pernah nggak anak kecil mendendam pada orang yang marahi? Gak pernah kan? Anak kecil itu sesakit apapun hatinya, selesai ya selesai, dia lupakan. Betul enggak? Anak kecil tuh enggak ada yang tamak. Anak kecil tuh kalau dia mau makan, dia makan. Kalau dia lagi kenyang dipaksa makan, muntah. Bener enggak? Kalau kita kan enggak. Kita kenyang kadang-kadang masih kita paksa makan. Kenapa? Gratis. Kalau jajan bakso, beli sendiri 1 mangkok, dibeliin temen 3 mangkok kuat. Kenapa? Gratis. Karena kita punya teman saya bilang gini, saya tuh heran, kenapa saya ini kalau jajan sate itu pusing, makan daging kambing itu tapi kalau Idul Adha makan daging kambing tidak pusing. Kalau hadir acara Maulid Nabi makan kambing tidak pusing, hadir acara haul makan kambing tidak pusing. Kenapa ya? Tak jawab, karena yang lainnya gratis, yang jajan bayar, yang bayar pusing, yang gratis enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia ini terlahir dalam bentuk fitrah. Manusia ini itu ada yang namanya korin. Enggak usah pakai cek hodam, enggak usah pakai. Orang tuh kalau mau cek hodam gampang, cek hodam gampang. Pas mama yang laki-laki lagi scroll HP, TikTok, ada perempuan joget cantik. Dilihat apa scroll lanjut? Lihat apa scroll lanjut? Nah, ibu-ibu yang jawab lihat. Itu siapa itu suaminya itu? Lihat apa scroll lanjut? Scroll lanjut, siapa tahu ada yang lebih cantik gitu. Kalau misalkan masih dilihat, berarti hodamnya setan itu. Coba cek hodam, setan berarti temennya. Ibu, halo. Kalau ada orang yang kita tidak suka, tiba-tiba orang itu diomongin di depan kita, diem atau ikut nambahin? Hodamnya setan. Nggak usah pakai cek hodam, gampang ngeceknya itu. Kalau kita tuh masih sering nurutin yang nggak baik, berarti ini orang itu, tiap orang itu ada pengawalnya. Ada dari bangsa jin, ya itu setan kan tercipta dari api, yang satu dari malaikat. Yang malaikat nyuruh yang baik, yang setan nyuruh yang buruk. Ada yang curhat, saya kok enggak pernah dengar yang malaikat ya? Kok yang saya dengar yang buruk terus? Ya jelas yang malaikatnya enggak pernah kamu turutin, suaranya jadi pelan. Yang setan diturutin terus, makanya suaranya tambah keras. Jadi enggak usah cek hodam, gampang itu caranya. Itu caranya gampang. Nah, itu mereka mengatakan asabtul fitrah, kamu itu membeli fitrah. Sehingga umat Nabi SAW itu, syariatnya Nabi Muhammad itu sesuai fitrah. Dan umat Nabi SAW itu kalau terdidik jiwanya, maka dia seperti kembali fitrah. Seperti kembali fitrah. Kemudian setelah itu, al-laban, susu itu adalah simbolnya
ilmu. Susu itu adalah simbolnya ilmu. Ada simbolnya ilmu. Pernah Nabi Muhammad SAW itu mimpi. Beliau itu mimpi, beliau itu dibawakan minuman, minumannya itu isinya susu, minuman wadah ini isinya susu. Diminum sama Nabi SAW, itu segernya, hilangnya dahaga habis minum itu sampai kelihatan semua, sampai keluar dari kuku-kukunya Nabi Muhammad. Setelah itu, di wadah itu masih ada sisa susu, diberikan kepada Sayyidina Umar bin diambillah sama Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian diminum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, takwilan mimpinya apa? Kata Nabi, maksudnya susu itu adalah ilmu. Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan kenapa kok susu diibaratkan seperti ilmu? Karena sama-sama keduanya punya manfaat yang besar. Bahkan tidak ada makanan yang paling baik untuk anak yang baru dilahirkan melebihi air susu ibu atau air susu yang lain. Pokoknya air susu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini Habib Quraisy ada majelis ta'lim. Kemudian juga ada Ponpes Putri Anwarus Sholihat. Ini adalah tempat-tempat untuk Anda digembleng sehingga Anda punya bekal ilmu. Anda punya bekal ilmu. Manusia ini hidup di dunia bahagia atau tidak tergantung keberkahan ilmunya. Tergantung keberkahan ilmunya. Saya kasih contoh mau enggak? Ada 20 siswa akan menjalani tes matematika. Masuk ke ruangan tes. Gurunya guru killer. Paling galak. Dia meniru malaikat Malik, penjaga neraka, enggak pernah senyum. Matanya melotot, wajah serem. Ini tes penentu Anda lulus atau tidak lulus. Begitu dibuka, soalnya cuma satu. Soal satu ini kan bahaya. Salah ya salah, enggak ada penyelamat. Enggak ada penyelamat. Ini 20 siswa ini, itu kira-kira keadaannya gimana? Macam-macam. Bagian keringet dingin, panas dingin, campur semuanya. Keringet panas, keringet dingin. Dah. Kemudian setelah itu perutnya mules, kepalanya pusing, bingung. Kenapa? Karena dia enggak bisa, alamat dia tidak lulus. Betul enggak? Ada satu orang senyum-senyum. Kenapa? Tadi malam dia belajar, pas yang dia pelajari keluar, ya cuma satu itu. Senyum apa enggak? Bedanya yang bingung dengan yang senyum apa? Yang satu enggak punya ilmunya, yang satu punya ilmunya. Paham enggak? Yang satu enggak punya ilmu, yang satu punya ilmu. Nah, hidup ini juga sama, ujiannya lebih serem. Enggak pakai pengumuman. Maka orang yang di dalam kehidupan ini yang paling senang itu yang paling punya bekal ilmu. Itu orang yang paling punya bekal itu yang paling senang hidupnya. Makanya kita ini jangan sampai kita tidak mencari ilmu. Kalau ada yang bilang, Habib, saya ini sudah tua, apakah saya masih perlu mencari ilmu? Sudah tua perlu cari ilmu enggak? Saya jawab begini, kalau ada yang nanya, husnul khotimah itu juga pakai ilmu. Yang dikira husnul khotimah itu undian lotre, enggak.
Husnul khotimah itu adalah berkah dari ilmu yang kamu amalkan, ilmu mewarnai kehidupanmu, maka jadinya itu husnul khotimah. Paham? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu jadinya adalah husnul, itu semuanya adalah berkah. Adalah berkah daripada ilmu. Paham ya? Semuanya harus cari Nah, kalau anak saya, apalagi anak. Kalau anak perempuan kan calon jadi ibu rumah tangga, apakah perlu ilmu? Sangat perlu. Sangat perlu ilmu. Sangat perlu ilmu. Kenapa? Karena dia akan jadi istri. Dia akan jadi ibu daripada anaknya. Dan kalau nanti orang tuanya wafat, anak yang terdidik dengan ilmu, dia yang akan jadi penyebab keselamatan orang tuanya. Kenapa? Akan jadi anak yang rajin mendoakan orang tua. Alhamdulillah, ini Habib Quraisy beserta dengan Ibu Habib Quraisy sudah punya pondok pesantren putri ini. Punya pondok pesantren putri Al-Anwarus Shalihat, yang berpikir sekarang ini gini. Anak Anda pilihannya, Anda didik, Anda awasi sendiri di rumah sampai terdidik jadi orang baik. Satu. Kalau Anda nggak bisa ngawasi, Anda nggak bisa didik, lihat aja anak Anda habis hidupnya cuma di depan medsos. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan mohon maaf, medsos itu jangan Anda kira hanya sekedar mainan yang ada di genggaman tangan. Tidak. Medsos itu adalah yang mewarnai mental anak-anak kita. Yang mewarnai mental anak-anak kita. Kalau anak kita yang dilihat itu adalah adegan-adegan pacaran, maka dia akan menganggap kebahagiaan hidup itu kalau punya pacar. Kalau dia sudah punya pacar, dia akan lebih mementingkan pacarnya sekalipun dibandingkan orang tuanya. Na'udzubillah min. Terjadi apa terjadi? Jadi apa terjadi? Mau dinikahkan sama orang tua, dipilihkan jodoh yang soleh, enggak mau. Kenapa? Milih sama pacarnya saja. Ada atau ada? Ada atau ada? Padahal pacarnya duit enggak punya, ganteng enggak. Malah kalau ngaca dikira saudaranya setan. Enggak karuan. Kenapa? Saya lebih cinta sama pacar saya. Itu apa? Ini diwarnai mental anak kita dengan apa yang dia lihat. Belum lama Pak, saya baca satu berita. Ini di beberapa pengajian saya sampaikan. Ada seorang bapak mati. Matinya karena dibunuh. Di badannya banyak bekas luka tusukan dan bersimbah darah. Diselidiki, ketahuan. Siapa pelakunya? Pelakunya 2 anak perempuan, usianya baru belasan tahun. Pelaku pembunuhan itu 2 anak perempuan usianya belasan tahun. Siapa anak perempuan itu? Ternyata anaknya sendiri. Jadi kalau namanya Fulanah binti Fulan, si Fulan dibunuh sama Fulanah. Dibunuh. Kenapa? Tidak dikasih uang untuk beli kuota HP. Kuota pulsa itu tidak dikasih uang, akhirnya bunuh bapaknya sendiri. Kasus nyata saya baca di berita, terjadi. Jadi Anda pilihannya, Anda awasi, bisa terdidik, silakan dididik di rumah. Kalau Anda memang nggak mampu, alhamdulillah, yang Anda orang Samarinda, ada pondok pesantren juga di Samarinda, dekat tempatnya, Anda bisa menjenguk kapan saja. Nah, itu satu peluang yang kebaikan untuk Anda semuanya, karena Anda insya Allah jadi anak yang punya ilmu, punya akhlak, terdidik jadi anak yang soleh, yang nanti ketika Anda tua dia akan merawat Anda dengan senang hati. Ketika Anda sudah tiada, dia yang akan mendoakan Anda agar Anda selalu dapat keberkahan di alam kubur Anda berkat doa anak yang soleh, solehah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan nih majelisnya Habib Quraisy Pondok Pesantren
putrinya insya Allah jadi pondok pesantren yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi pondok yang berkah, pondok yang insya Allah mendatangkan kebaikan untuk siapapun yang belajar ada di tempat ini dan siapapun yang punya hajatnya hadir, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Berikan berkah pada kita semuanya, dan kita semuanya orang-orang yang mendapat keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada guru kita bersama Al-Habib Muhammad Al-Habsyi dari Solo, Jawa Tengah. Ini harapannya mudah-mudahan alhamdulillah beberapa pekan ini Habib Muhammad sering ke Samarinda, Kalimantan Timur, dan harapan kita mudah-mudahan setiap bulan Bib ya. Insyaallah Bib. Ya, selain selain Masya Allah tabarakallah ya, beliau punya ilmu yang luar biasa. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan tadi insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa selalu berbenah diri dengan apa-apa yang beliau sampaikan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari menuju kehidupan yang penuh berkah, menuju kehidupan yang insya Allah dicintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya ditutup dengan doa yang disampaikan langsung oleh Habib Soleh Al-Hirid. Pada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa judi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina bihi min jamil ahwali wa awfat wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah samin qaribun mujibud da'wati wa qadir hajat. Allahumma antas salam kassalamu alayka ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya idatajaratum. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la na'budu illa iyyah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ya hadi rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa amala sholihan tardu waslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin wa adkhilna fi ibadika sholihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta istim lana bis sa'adati allati khatabta biha awliya waj'al khaira ayyamina wa sa'adiha yawma liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka نبينا وحفظ المرسلين. اللهم اننا بالعلم وزينا بالحمد واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Alamin. Sebelum kita tutup, saya umumkan bahwa pengajian kita setiap minggu diadakan hari Jumat malam Sabtu buat laki-laki dan perempuan umum. Tapi kebetulan berhubung di bulan ini kita sudah di akhir Rajab, bentar lagi Syaban, maka majelis kita liburkan sementara. Libur untuk meluangkan waktu memfokuskan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah majelis kita akan kita buka kembali setelah Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur, sehingga kita bisa punya kesempatan berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan dulu Habib Ahmad Al-Jufri dan Habib Sadik Sahal bisa naik ke atas, Habib, ke ruangan sebelah. Baik, dengan berakhirnya doa dari Habib Soleh Al-Khirid, maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan harapan kita yang hadir semuanya mendapatkan keberkahan. Insya Allah kita semuanya bisa kumpul bersama Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mewakili daripada yang bertugas mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada seluruh muslimin muslimat, dan mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terdapat kekurangan, kekhilafan disengaja maupun tidak sengaja, karena kami manusia yang tak luput dari salah dan khilaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala wa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma